Jangan duduk di depan pintu, nanti jodohnya jauh. Jangan duduk di atas bantal, nanti bisulan. Jangan membuka payung di dalam rumah, nanti ada saudara yang meninggal. Inilah ungkapan-ungkapan yang sering terdengar di lingkungan kita. Memang tidak ada hubungan sebab akibat dari ungkapan itu. Tidak ada bukti penelitian ilmiah, apalagi pembenaran oleh ayat atau hadis Nabi. Dalam hal ini, alasan menjadi tidak penting, karena itulah mitos. Anggapan yang beredar dan dipercaya sebagian masyarakat, padahal belum tentu benar. Sadar atau tidak, mitos sudah sangat kental hidup di lingkungan kita. Bahkan sejak kecil anak-anak sudah dijejali dengan beragam mitos. Ketika kita melarang mereka agar tidak duduk di atas bantal misalnya, mitos bisul itu yang jadi alasan. Ketika kita kesal melihat si kecil memain-mainkan beras, terlontar larangan, jangan memainkan beras, nanti tanganmu keriting. Masa anak-anak merupakan masa emas pembentukan mental dan karakter. Sudah seharusnya diisi dengan sebaik-baik bekal. Salah memberi bekal bisa berakibat fatal bagi masa depannya. Apalagi jika salah menanamkan mitos, tahayul, dan khurafat yang tidak saja merusak dunianya, tapi juga bisa merusak agamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah, ensiklopedia Islam dunia, pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Mitos merupakan sebutan untuk cerita rakyat yang dituturkan secara turun-temurun tanpa dipertanyakan kebenarannya. Mitos biasanya berkaitan dengan tempat, kebiasaan, atau kejadian tertentu. Setali tiga uang dengan mitos adalah tahayul dan khurafat. Jika mitos biasanya berkaitan dengan kejadian yang diduga pernah terjadi, maka tahayul dan khurafat hanyalah cerita yang dilebih-lebihkan tanpa ada kaitan dengan masa lalu. Indonesia dengan berbagai ragam budaya dan sukunya menjadi lahan subur tumbuhnya mitos-mitos itu. Sehingga banyak sekali mitos yang bertebaran di sekeliling kita. Mulai dari urusan rezeki, jodoh, pernikahan, hingga yang berhubungan dengan kehamilan dan pendidikan anak. Salah satu contoh mitos yang berkaitan dengan tempat adalah mitos tentang Candi Prambanan, asal-usul Gunung Tangkuban Perahu, asal-usul Danau Toba, dan beberapa tempat lainnya. Mitos ini biasanya tidak hanya berhenti pada kepercayaan, tapi berlanjut kepada perbuatan. Misalnya, mitos di Candi Prambanan. Pasangan yang datang ke tempat tersebut secara bersama akan terputus hubungannya. Ada pula mitos atau khurafat yang terkait dengan jodoh, seperti makan depan pintu, nanti jodohnya jauh. Jangan makan di tempat tidur, nanti jodohnya pemalas. Jangan makan menggunakan 2 piring, nanti istrinya 2. Dan jangan nyapu setengah-setengah, nanti jodohnya jelek. Ada juga mitos yang berkaitan dengan rezeki. Orang meyakini keberadaan hewan tertentu dapat membawa keberuntungan, sehingga mereka rela mengeluarkan kocek besar untuk memilikinya. Begitu juga dengan biaya untuk memeliharanya. Disayangi seperti merawat anak sendiri, penuh dengan kelembutan, bahkan terkadang dilakukan secara berlebihan. Khurafat dan mitos lain terkait dengan hewan yang dipercaya memiliki kaitan dengan mistis, seperti kucing hitam, burung hantu, anjing hitam, ayam hitam, dan hewan lainnya. Keberadaan kucing hitam diyakini menunjukkan adanya penampakan hantu atau makhluk halus lainnya, atau menandakan akan datangnya malapetaka.
Sedangkan mitos burung hantu dipercaya sebagai sahabat setan. Suaranya dimaknai sebagai tanda datangnya kematian. Di samping peristiwa dan hewan, khurafat dan mitos biasanya terkait dengan tempat tertentu. Tempat seperti ini biasanya dianggap keramat atau angker. Pantai Selatan misalnya. Tempat ini dianggap angker dan dipercaya banyak dihuni bangsa jin yang dipimpin oleh Ratu Kidul. Sehingga ungkapan rasa syukur dan memohon perlindungan dilakukan dengan cara nadranan, semacam ruwayatan, mengirim sesajen, sembelihan, lalu dikirim ke laut. Gigi yang tanggal atau copot harus dilemparkan ke atas atap. Itulah salah satu mitos yang ditanamkan ke anak-anak, karena proses pergantian ini terjadi pada masa manusia umur anak-anak. Makanya, cerita mitos tentang gigi ini lebih terkenal di dunia anak. Secara medis, memang gigi manusia harus mengalami pergantian dari gigi susu, kemudian copot, dan digantikan oleh gigi dewasa. Mitos atau tahayul yang berkaitan dengan anak juga cukup banyak beredar di masyarakat. Biasanya orang tua menggunakan mitos ini agar si anak menjauhi perbuatan tertentu atau mau melakukan perbuatan tertentu. Seperti anak kecil yang susah disuruh makan, akan dikatakan kalau nasinya tidak dihabiskan, nasinya akan menangis. Anak kecil biasanya akan takut jika nasi akan menangis disebabkan ulahnya yang tidak mau makan. Cerita seperti ini terkadang efektif untuk menyuruh anak makan. Mitos lain seperti larangan membuka payung di dalam rumah. Katanya nanti ada saudara yang meninggal. Padahal maksud sebenarnya hanya mencegah anak melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Karena payung pastinya digunakan di luar rumah ketika hujan atau panas terik. Membuka payung di dalam juga akan mengganggu orang-orang yang ada di dalam rumah. Anak-anak biasanya dilarang duduk di atas bantal karena bisa bisulan. Bantal biasanya digunakan untuk kepala, bukan buat tempat duduk. Tapi bisulan karena duduk di bantal bisa saja terjadi karena bantal jarang dibersihkan, akan menjadi tempat berkembangnya kuman dan bakteri, meski sekilas tampak tidak kotor. Mitos lain yang banyak digunakan para orang tua, terutama untuk anak gadis, agar menyapu rumah dengan bersih. Jika tidak, nanti bakal dapat suami berewokan. Jelas tidak ada hubungannya menyapu yang tidak bersih dengan calon suami. Ungkapan ini terlontar agar anak tidak malas-malasan saat membantu orang tua membersihkan rumah. Mitos-mitos tersebut masih terlihat ada tujuan yang positif di baliknya. Tapi sebagian mitos justru menimbulkan hal yang negatif terhadap anak. Celakanya, mitos seperti yang diyakini kebenarannya seperti anak yang memiliki pusaran rambut dua identik dengan anak nakal. Anak yang telah dipersepsikan nakal akan secara tidak sadar karena terus-menerus berpikiran akan hal itu, maka seluruh gerak dan tingkah lakunya mengarah ke sana. Dan akhirnya hal itu menjadi kenyataan. Atau yang terjadi sebaliknya, dia tidak mampu melawan label itu, kemudian merasa minder, rendah diri, menjadi anak cengeng karena selalu merasa dituduh, dipojokkan, dan kurang berguna. Padahal, pusaran rambut merupakan titik tengah persebaran dan pertumbuhan rambut. Seberapapun jumlah pusaran, tidak ada hubungannya dengan otak atau sarafnya. Seseorang nakal atau tidak ditentukan oleh pola asuh atau didikan dan lingkungannya. Mitos-mitos seperti ini banyak yang mengancam keyakinan. Jika hal itu benar-benar diyakini dapat berpengaruh terhadap kehidupan si anak. Jika kita perhatikan mitos yang beredar di masyarakat, maka biasanya akan disikapi dengan beberapa cara. Ada mitos yang hanya sebagai bumbu pembicaraan. Artinya, si orang tua tentu saja tidak meyakini apa yang terkandung dalam mitos tersebut. Mitos seperti ini biasanya diucapkan hanya untuk menakut-nakuti anak sehingga mau melakukan perintah orang tua. Dengan mengaitkan mitos dengan kejadian tertentu yang tidak ada hubungannya, berarti orang tua menanamkan bibit kebohongan terhadap anak.
Padahal sifat jujur merupakan akhlak utama yang harus diajarkan, bukan malah sebaliknya. Kebohongan yang dianggap biasa akan menggiring pada dosa. Kebohongan merupakan induk dari berbagai maksiat. Korupsi yang menjadi masalah besar bangsa kita bermula dari ketidakjujuran. Maka benarlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Sesungguhnya kebenaran itu membawa kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Dan sesungguhnya orang yang membiasakan dirinya benar akan dicatat oleh Allah sebagai siddiq, orang yang selalu benar. Sedang kedustaan itu membawa kepada keburukan, dan keburukan itu membawa ke neraka. Dan orang yang membiasakan berdusta itu akan dicatat oleh Allah sebagai kadzdzab, pendusta. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Membohongi anak dengan mitos sekedar memotivasi atau mengiming-imingi dengan sesuatu yang tidak diwujudkan terhitung sebagai kebohongan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Baihaqi, Abdullah bin Amr menceritakan, suatu ketika ibuku memanggilku, sedangkan Rasulullah berada di rumah kami. Ibuku berkata, "Kemarilah, nanti aku beri sesuatu." Rasulullah bertanya pada ibuku, "Apakah engkau benar-benar ingin memberinya?" Ibuku menjawab, "Saya akan memberinya kurma." Rasulullah berkata, "Seandainya engkau tidak berniat memberinya apapun, maka engkau adalah pembohong." Secara psikologi, mendidik anak dengan mitos tidak efektif. Karena anak, terutama usia prasekolah, taraf berpikirnya masih seputar hal yang konkret. Bila penjelasan yang diberikan sangat abstrak seperti halnya mitos, maka sulit bagi anak untuk memahami apa yang dijelaskan kepadanya. Jadi, ketika kita melarang anak memainkan beras karena nanti tangannya keriting, dia akan kesulitan mencerna alasan itu. Apa hubungan antara memainkan beras dengan tangan keriting? Karena penjelasan berupa mitos sulit dimengerti anak, akhirnya larangan atau perintah yang kita berikan menjadi tidak efektif. Anak yang suka duduk di atas bantal dan memainkan beras akan tetap melakukannya, karena alasan larangan yang diberikan tidak bisa dicernanya dengan baik. Sikap yang kedua terkait mitos seputar anak adalah meyakini kebenarannya, bahwa mitos itu memberi dampak tertentu terhadap suatu peristiwa. Keyakinan semacam ini bisa menggiring pelakunya kepada syirik, karena meyakini adanya pengaruh baik buruk dari sesuatu di luar dari apa yang telah Allah tentukan. Keyakinan semacam ini disebut tiarah. Merasa sial merupakan suatu prasangka yang ada dalam diri manusia sendiri, dan hal itu bisa saja menjadi kenyataan karena terus-menerus dipikirkan, sehingga secara tidak disadari diri kita akan menuju ke arah itu. Secara psikologi, perilaku seseorang yang didasari oleh prasangka, ramalan, lalu secara tidak sadar karena terus-menerus berpikir akan hal itu, maka seluruh gerak dan tingkah lakunya mengarah ke sana, dan akhirnya hal itu menjadi kenyataan. Seperti anak yang mendapat cap nakal karena mitos, ia merasa divonis hidupnya dan dibedakan dengan orang lain. Maka ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Jika ia kuat, ia akan menyerang, mewujudkan cap itu. Ia tumbuh semakin nakal karena sudah terlanjur biasa dicap nakal. Jika tidak kuat, ia akan minder dan merasa rendah diri, menjadi anak cengeng karena merasa selalu dituduh, dipojokkan, dan kurang berguna. Keyakinan terhadap mitos, tahayul, baik itu yang berhubungan dengan peristiwa, binatang, tempat, dan waktu, akan menjerumuskan pelakunya kepada kemusyrikan. Karena dalam hal ini ia meletakkan keyakinan pada sebuah pertanda yang tidak sesuai syariat. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, "Siapa yang mengurungkan niatnya untuk melakukan sesuatu yang sudah ia niatkan karena khawatir akan pertanda sial, maka ia telah berbuat syirik." Hadis riwayat Ahmad. Maka
Sebagai antisipasi dan solusinya, Rasulullah mengajarkan sebuah doa untuk memantapkan hati dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, tiada kebaikan kecuali kebaikan-Mu, dan tiada kesialan kecuali yang Engkau timpakan, dan tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Hadits riwayat Ahmad. Sebagai muslim, kita diperintahkan untuk meyakini bahwa kalaupun terjadi musibah atau kesialan, itu tidak lain telah ditetapkan oleh Allah dan telah menjadi takdir Allah, bukan karena hari sial atau pertanda sial lainnya. Wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. Ketika berbicara tentang mitos, khususnya yang berhubungan dengan keberuntungan atau kesialan, harus disikapi dengan bijak. Karena pada hakikatnya tidak semua mitos itu sama, sehingga tidak semua disikapi secara sama. Beberapa pertanda atau mitos yang ternyata terbukti secara ilmiah tentu saja tidak lagi disebut mitos. Seperti melihat pertanda dari kondisi alam. Para pendaki gunung yang berpengalaman tahu jika mata air di pegunungan mulai beracun atau muncul gas beracun adalah pertanda gunung tersebut akan meletus. Demikian pula ketika suatu titik di atmosfer mengalami penurunan tekanan dan suhu 10% lebih tinggi dibanding sekelilingnya adalah pertanda akan terjadi badai atau tornado. Ketika rawa-rawa mengeluarkan gas metan, ini pertanda menjelang badai. Mendung adalah pertanda hujan. Maka keyakinan terhadap hal seperti ini tentu saja tidak termasuk perbuatan syirik. Tanda-tanda musibah atau bencana dari alam adalah sesuatu yang ilmiah dan dapat dipercaya karena berdasarkan ilmu pengetahuan yang telah teruji. Beberapa mitos tentang ajaran yang tidak bertentangan dengan Islam, maka mitos seperti ini yang perlu dilakukan. Cukup meluruskan pemahaman tanpa harus menghilangkan maksud dan tujuan mitos tersebut. Seperti larangan tidur pagi. Menurut mitos, rezeki orang yang tidur pagi akan dipatok ayam. Dalam ajaran Islam, meski tidak ada dalil larangan tidur sesudah subuh, tapi apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya patut kita simak. Dari Sammak bin Harb, aku bertanya kepada Jabir bin Samurah, apakah Anda sering menemani duduk Rasulullah SAW? Jawaban Jabir bin Samurah, ya, sering. Rasulullah SAW tidaklah meninggalkan tempat beliau menunaikan sholat subuh hingga matahari terbit. Jika matahari telah terbit, maka beliau pun bangkit meninggalkan tempat tersebut. Terkadang, para sahabat berbincang-bincang tentang masa jahiliyah yang telah mereka lalui, kemudian mereka tertawa-tawa. Sedangkan Nabi SAW hanya tersenyum-senyum saja mendengarkan hal tersebut. Hadits riwayat Muslim. Contoh lain larangan bersiul di malam hari karena akan mengundang setan. Artinya, bersiul atau mengeluarkan suara yang berisik di malam hari akan mengganggu orang lain. Karena malam hari merupakan waktu untuk istirahat, karena dibutuhkan suasana tenang. Beberapa mitos atau pertanda yang sifatnya gaib juga tidak semuanya dilarang. Terdapat beberapa pertanda yang bisa kita percayai yang memang telah dijelaskan Al-Quran dan hadis Nabi. Yang perlu diperhatikan adalah tidak semua mimpi dapat dijadikan pertanda. Takwil atau tafsir terhadap mimpi tersebut merupakan hal tersendiri karena tidak menutup kemungkinan terjadinya kesalahan.
Dengan demikian, meskipun diperbolehkan, pertanda dari mimpi ini tetap saja bukan hal pasti. Di samping mimpi, firasat orang beriman dapat menjadi pertanda tentang sesuatu. Rasulullah SAW bersabda, "Waspadalah terhadap firasat seorang mukmin. Sesungguhnya dia melihat dengan cahaya Allah." Hadis riwayat Tirmizi dan Tabrani. Keistimewaan ini tentu tidak selalu berlaku bagi setiap mukmin. Firasat ini biasanya didapatkan pada orang-orang beriman yang terpilih, tidak sekedar ahli ibadah dan menjauhi maksiat. Orang beriman yang diberi firasat biasanya menjaga terhadap hal-hal yang mubah atau dibolehkan, sehingga mereka cenderung tidak berlebihan meskipun hal itu boleh. Misalnya, tidak makan berlebihan, tidak tidur berlebihan, tidak bercanda berlebihan. Dengan kesucian batinnya, Allah akan mencerahkan mata hatinya untuk bisa memandang apa yang tidak bisa dipandang oleh orang lain. Firasat ini bukanlah sesuatu yang bisa dibuat-buat. Biasanya, firasat berasal dari hati yang tergerak untuk melakukan atau menjauhkan sesuatu. Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah salah seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan firasatnya yang tajam. Bahkan beberapa kali firasat dari Umar ini mendapat pembenaran dari wahyu. Rasulullah pernah bersabda, "Sungguh pada umat sebelum kalian terdapat orang-orang yang berfirasat tajam. Dan jika ada pada umatku, maka Umarlah orangnya." Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa Khazanah, mitos, tahayul, dan khurafat biasanya saling berhubungan. Keyakinan kepada hal ini seringkali menjerumuskan pelakunya kepada perbuatan syirik. Perbuatan syirik tidak hanya membahayakan keyakinan, tapi juga dapat berbahaya bagi pendidikan anak sebagai generasi penerus bangsa. Seorang mukmin yang hanya menjadikan Allah tempat berlindung dan meminta akan menjadi orang yang senantiasa optimis menjalankan kehidupannya. Semoga Allah jadikan generasi penerus yang baik dan bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.